Ya, kembali di Bincang Pagi masih bersama saya Yohana Margareta, dan kali ini saya tidak sendiri pemirsa, sudah ada narasumber saya di studio yang akan membahas seputar bebas visa berkah bagi negara. Saya langsung perkenalkan untuk Anda, kali ini sudah ada Bapak Asnawi Bahar, Ketua Asita. Selamat pagi Pak, dan juga ada Bapak Sulfadli, anggota Komisi 10 DPR. Selamat pagi. Dan tak lupa ini juga ada Bapak Vincentius Jemadu, Kapuskom Publik Kementerian Pariwisata. Ya, terima kasih sudah bergabung pagi-pagi ini Bapak, menyempatkan diri di sini. Dan pemirsa, kita tadi sudah membahas terkait bagaimana kemudian bebas visa yang nanti akan digalakkan ke Indonesia itu akan efektif, sejauh mana efektifnya, dan apa yang menjadi pemicu kenapa Indonesia harus memperlakukan bebas visa untuk negara-negara yang akan masuk ke Indonesia. Nah, saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Indonesia resmi menambah daftar negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan ke tanah air melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015. Yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Juni lalu. 30 negara tambahan ini dinyatakan bebas visa kunjungan untuk tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. Dengan demikian, hingga saat ini total telah ada 45 negara mendapatkan fasilitas bebas visa, dan 62 negara lainnya mendapatkan kemudahan pengurusan visa on arrival di Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai cara termudah untuk meningkatkan devisa yang masuk ke negeri ini tanpa harus meningkatkan investasi baru. Dari tahun ke tahun, sumbangan sektor pariwisata dalam perekonomian nasional pun juga terus meningkat. Pariwisata menjadi penyumbang devisa negara terbesar kelima setelah sektor migas, kelapa sawit, batu bara, dan karet alam. Kementerian Pariwisata bahkan telah memasang target sektor pariwisata mampu menyumbang produk domestik bruto Indonesia dari 9% di tahun 2014 menjadi 15% di tahun 2019. Sedangkan penerimaan devisa negara dari pariwisata bisa meningkat menjadi 20 miliar dolar Amerika. Beberapa studi kasus juga menunjukkan fasilitas bebas visa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak 5 hingga 25% dalam kurun waktu 3 tahun. Tak heran pemerintah Indonesia pun berani mematok target 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke tanah air hingga tahun 2019. Bisnis pariwisata juga berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja di mana 1 dari 13 pekerjaan di Indonesia saat ini diisi oleh sektor pariwisata. Meski demikian, geliat pariwisata Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Keindahan alam dan kekayaan budaya saja tentu tidak akan cukup untuk menarik para wisatawan asing, jika tidak diimbangi oleh penyediaan fasilitas tempat wisata, kemudahan akses, informasi, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ya, itu tadi adalah target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya untuk meningkatkan devisa negara. Kita langsung saja bertanya pada Pak Asnawi Bahar. Pak, sebenarnya kapan diberlakukan bebas visa dan sejauh mana efektivitas yang didapatkan dari kebijakan ini? Terima kasih. Sebenarnya bebas visa ini akan diberlakukan 1 Juli ya. 1 Juli 2015 dan sebenarnya itu sudah harus diberlakukan semenjak dia diundangkan. Namun yang kita lihat hari ini bahwa ketika itu kita announce ke masyarakat dan ke dunia yang akan kita berikan bebas visa itu tren positifnya langsung menaik kita. Dan bulan Mei ya, April Mei itu kita meningkat cukup signifikan ya. Saya kaget setengah mati ketika dalam bulan April itu ya, Cina dan Korea naiknya cukup tajam. 17% dan 16% gitu. Oleh sebab itu menurut saya strategi ini jelas bahwa sangat efektif, dan memang kita berharap bahwa dengan pembebasan ini kita di dalam negeri pun juga harus segera bersiap agar jumlah peningkatan yang signifikan itu bisa kita layani dengan baik-baik ya, karena memang kita melihat bahwa keunggulan-keunggulan kita itu sudah bisa dinikmati oleh dunia ya, sehingga peningkatan yang cukup tajam itu kami harapkan akan terus meningkat bulan-bulan ke depan. Ya, gitu. Tadi ada kata sebenarnya dilaksanakan atau diberlakukan sejak 1 Juli. Apakah ada potensi tidak jadi untuk 1 Juli, Pak? Oh tidak, dia sudah diundangkan. Ya. Enggak, jadi maksud saya begini. Ketika diundangkan semestinya bebas visa itu sudah berlaku. Namun pemerintah menetapkan secara resmi tanggal 1 Juli bulan depan gitu. Sehingga menurut kami kalau itu diberlakukan ketika diundangkan,
mungkin jumlah kenaikan wisatawan kita akan jauh lebih meningkat gitu. Iya Pak Vincent, pemerintah sendiri Indonesia seperti apa di dalam negeri sudah siap dengan kebijakan baru ini? Iya, yang jelas ya mungkin sebelum masuk ke sana saya mau sampaikan dulu apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah ya, dan terutama juga parlemen yang memang mendorong kebijakan ini supaya bisa dilaksanakan. Dan kembali soal efektivitas, memang sangat efektif karena dari berbagai penelitian bebas visa itu dapat menaikkan sekitar 10-20% lah. Dan kami yakin bahwa dengan pemberian bebas visa ini diharapkan ada kenaikan 1 juta wisatawan. Dan kalau 1 juta wisatawan dengan spending mereka per visit itu $1.200, kita akan mendapatkan $1 miliar. Jadi sesuai dengan judul tadi bahwa memang berkah bagi devisa negara. Ya, untuk anggaran sendiri Pak, karena kan ada banyak sekali provinsi di Indonesia sejauh ini, tapi untuk sektor pariwisata tidak begitu merata. Seperti apa kesiapan untuk mendorong agar ada pemerataan dan para wisatawan pun juga tidak hanya berfokus pada 1-2 tempat yang sekarang sedang populer, Bali misalnya? Iya. Dari aspek pengembangan destinasi, Kementerian Pariwisata memang punya kebijakan untuk membangun semua destinasi yang punya selling point lah di setiap provinsi. Tapi dari sisi marketing kita harus rasional bahwa dari 3 pintu masuk yang besar seperti Bali, Jakarta, dan Batam itu sudah menyumbangkan 95% secara nasional. Oleh karena itu dari Kementerian Pariwisata, terutama di bawah menteri yang ini yang memang betul-betul concern terhadap marketing, itu melihat bahwa 3 pintu inilah yang memang kita harus promosikan, kita harus jual ke pasar, karena melalui 3 pintu ini itu 95% tugas kita itu sudah selesai sebelum. Sudah selesai. Lalu Pak Zulfadli, dorongan dari DPR sendiri itu apakah memang baru sekarang digalakan untuk mendorong bebas visa atau sejauh mana? Kan ini bagian dari potensi Indonesia kan sudah lama ada begitu, tapi kenapa baru sekarang? Ya, ini kan dorongan kita sebenarnya sudah lama, tapi kan kita tahu bahwa kebijakan ini kan merupakan terkait juga kebijakan luar negeri, gitu. Jadi tidak bisa hanya pariwisata yang menjadi perhatian kita, karena ini terkait juga kebijakan migrasi. Karena kita ada aturan undang-undang imigrasi yang mengatur tentang bagaimana pemerintah mengeluarkan visa bebas visa kunjungan ini. Salah satunya kan ada 2 azas yang dipakai, yaitu azas resiprokal dan azas manfaat. Dari sisi manfaat kita tidak usah ragukan bahwa bebas visa kunjungan ini akan berdampak terhadap devisa negara melalui pariwisata. Itu jelas gitu, karena itu menyangkut pelayanan. Tapi terhadap azas resiprokal ini pemerintah harus mengkaji, karena ini undang-undang mengharuskan gitu bahwa negara yang kita berikan bebas visa, mereka juga harus memberikan bebas visa bagi warga negara kita ke sana. Ternyata dari yang ditetapkan tambahan 30 negara ini masih sebagian besar belum memberikan bebas visa kepada warga negara kita. Oleh karena itu kita mendorong nanti ke depan, kalau ini berjalan, pemerintah harus melakukan negosiasi kembali segera. Kalau tidak terpaksa ya kita kaji kembali bebas visanya, atau kita harus minta kepada pemerintah mengusulkan untuk merevisi terhadap undang-undang imigrasi, karena ini ketentuan yang diatur gitu. Ya, nanti kita akan mengetahui bersama negara-negara mana saja yang sudah mendapat bebas visa dari kita tapi belum juga bekerja sama dengan membuka peluang bebas visa untuk Indonesia ke negara tersebut. Namun kita akan membahasnya dan mengetahui informasi tersebut untuk Anda pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Ya, masih bersama kami di Bincang Pagi, dan pemirsa kita akan melanjutkan dan mengetahui negara mana saja yang sebenarnya sudah bebas visa
untuk Indonesia, tapi belum kooperatif begitu. Untuk Pak Zulfadli dan juga Pak Vincent, bisa dijelaskan negara-negara mana? Mungkin Pak Vincent dulu. Iya, dari 30 negara ini, semua negara Eropa belum memberikan resiprokal, pendekatan resiprokal kepada Indonesia. Tapi khusus untuk Asia yang merupakan fokus pasar kita ya, terutama Tiongkok, terus Jepang, Korea, kita sudah mendapatkan sinyal positif bahwa ini akan resiprokal. Karena kita melihat bahwa negara-negara ini juga membutuhkan orang Indonesia untuk ke sana. Ya. Gitu. Alasan utama mungkin Amerika, Eropa, Australia itu kan negara-negara yang cukup favorit dikunjungi oleh orang-orang Asia khususnya. Apa yang membuat mereka belum mau begitu untuk menjalin kerjasama untuk bebas visa? Ya, kita melihat bahwa setiap negara itu kan memang ada prioritas pembangunan sektor pariwisata, dan kita melihat bahwa mungkin khusus untuk Amerika dia tidak melihat bahwa pariwisata itu adalah suatu sektor yang penting untuk negaranya, sehingga di sana pun kita lihat tidak ada menteri pariwisata, ya. Dan dia dengan terbuka saja untuk menerima orang tanpa harus melakukan bebas visa, itu orang sudah datang, dan memang ini kebijakan masing-masing negara untuk itu memperlakukan itu. Lalu Pak Asnawi, ini seandainya kita lihat ini ada efektivitas ketika belum diberlakukan sudah banyak respon positif. Tapi seandainya ada kemungkinan, pastilah ada plus dan minus dari suatu kebijakan, kemungkinan bahwa ternyata tidak berlangsung efektif tapi sudah ada kebijakan bebas visa. Itu terus terang akan merugikan negara juga. Ada langkah-langkah preventif atau sudah dipikirkan apa yang terjadi jika ada kemungkinan seperti itu? Ya, kalau kita melihat itu yang kita persiapkan tentu saja kesiapan dalam negeri itu yang paling penting ya. Kalau ternyata tidak efektif, maka tentu yang harus dilakukan ya pertama kita internal dan eksternal, artinya di dalam negeri bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi yang juga keluar memang kita lebih harus gencar mempromosikan ke pasar-pasar utama kita dan juga mungkin ke negara-negara yang memang selama ini mungkin belum tersentuh untuk promosi kita. Ini yang harus kita lakukan secara konsisten, artinya kita berpromosi tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu tentu saja pemerintah dengan kita harus saling bahu-membahu agar kemungkinan itu tidak terjadi gitu. Saya ingin katakan bahwa persoalan kita hari ini kan infrastruktur ya. Selain itu juga menurut saya ya, kita itu kalau misalnya mengunjungi suatu destinasi yang negara kita terlalu besar, itu harga tiket itu mahal ya. Misalnya kita ke Timur gitu ya, lebih mahal ke Raja Ampat daripada ke Singapura dan Malaysia. Itu artinya kan ada sesuatu yang harus kita benahi gitu, di mana setelahnya nanti bisa kita perbaiki, akan kita perbaiki. Tetapi apabila ini tidak efektif seperti yang ditanyakan, maka kami tentu saja ingin mengatakan bahwa travel agent itu siap untuk bekerja keras agar kondisi-kondisi seperti ini bisa kita atasi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kondisi bebas visa yang sudah 45 negara ini, kita berharap bahwa kunjungan wisatawan akan naik. Tapi internal di dalam negeri harus kita benahi di segala sektor gitu, bagaimana pelayanan di imigrasi, bagaimana di bandara, bagaimana juga angkutan darat gitu yang memang harus kita benahi, yang dimana semua daerah itu belum siap. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kunjungannya ke London dalam Festival Asyadu sempat mengatakan dan mengkritisi sebenarnya Indonesia punya banyak potensi, tapi masalahnya adalah promosi dan kemasan produk wisata yang kita miliki itu kita belum cukup kreatif untuk mempromosikan itu atau menjual barang-barang itu, sehingga mana mungkin wisatawan mau. Nah, menurut Pak Zulfadli sendiri seperti apa sebagai pengawas ya, DPR sebagai pengawas, anggaran ada, tapi cukup kreatif atau mungkin memang ada hal yang harus dibenahi, tidak hanya sekedar buang-buang anggaran untuk promosi saja? Gitu. Sebenarnya ide kreatif untuk pemasaran itu sudah banyak ya diusulkan oleh pemerintah, tapi pemerintah sendiri tidak menyiapkan anggaran yang cukup gitu. Sehingga kalau diusulkan ke kami dalam pembahasan anggaran untuk promosi wisata selalu kecil, sehingga kita tidak bisa mendukung rencana pengembangan promosi wisata. Baru Menteri Pariwisata sekarang, Pak Arief Yahya ini berani
membuat terobosan, bahkan dalam perubahan anggaran kemarin kita tambah 1 triliun lagi untuk promosi. Jadi total ada dari 1,3 triliun untuk promosi wisata. Dan ini banyak ide-ide kreatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk membranding produk-produk wisata kita, sehingga target 2019 20 juta wisman ini kita optimis bisa tercapai gitu. Ya, saya ingin tambahkan soal produk ya, karena pada umumnya produk kan kami yang buat ya, didukung oleh kementerian itu. Sebenarnya produk-produk kita mungkin sudah lengkap ya, artinya tidak ada daerah yang mungkin belum kita kemas dan belum kita susun produknya gitu. Kalau pengemasan kata Pak Wakil Presiden itu kurang baik mungkin dari sisi-sisi tampilan-tampilan, tetapi yang poinnya bahwa semua destinasi yang ada, kombinasi dari produk-produk itu terus kita create sepanjang tahun gitu, sehingga menurut kami ya, kalau berbicara tentang pengemasan sebenarnya yang kurang itu adalah volume kita untuk berpromosi, itu yang kurang. Contoh ya, kami Asita itu roadshow ke Cina ya 6 kali setahun secara organisasi, tidak melibatkan pemerintah gitu. Itu sangat kurang gitu, artinya kemampuan yang terbatas, tetapi karena semangat yang besar kita jalan roadshow dan mengunjungi face to face ya, sales call namanya yang kita lakukan itu, membawa produk-produk itu dengan kemasan-kemasan yang sudah luar biasa, karena memang anggota kami ya itu kan sudah besar-besar ya, yang besar itu ada sekitar 500 sampai 1000 ya, yang sudah punya produk apapun yang bisa kita persandingkan dan kita pertandingkan di tingkat internasional gitu. Yang menjadi poin penting adalah nanti kita akan membahas terkait bagaimana kemudian ketika sudah ada kebijakan bebas visa, tapi juga ekspektasi dari wisatawan yang masuk ke Indonesia itu tetap terjaga. Jadi mereka tidak kecewa dengan apa yang mereka lihat di wilayah-wilayah wisata kita. Nah, seperti apa yang sudah dipersiapkan dan sejauh mana nanti antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kementerian itu susah. Yang masih bersama Bincang Pagi, dan saya ingin menanyakan kepada Pak Vicentius, sejauh mana kita dapat menjaga efektivitas dan juga kesiapan di internal kita untuk menjaga ekspektasi dari turis terkait dengan memfollow up dari kebijakan bebas visa yang akan digalakan. Oke, mungkin hal yang pertama saya perlu garis bawahi dari kami bahwa pemerintah itu punya 2 senjata sebenarnya untuk menggalakkan pembangunan ekonomi nasional, yaitu APBN dan regulasi. Nah, di saat APBN kita sangat terbatas, regulasi lah yang dimainkan, karena itu memang cukup efektif. Nah, dalam konteks pemberian bebas visa ke 45 negara ini, Kementerian Pariwisata memang sudah siap dengan strategi-strategi yang konkret. Ibaratnya kalau beberapa bulan kemarin itu kita turun mesin karena ada restrukturisasi organisasi dari Kemenparekraf ke Kementerian Pariwisata, sekarang semuanya itu sudah well established, dan kalau boleh dibilang bahwa kita akan injak gas itu mulai bulan Juni ini, karena semua strategi untuk strategi pemasaran kita tetap menggunakan konsep DOT lah, destinasi, originasi, dan time untuk mempromosikan. Terus untuk marketing kita ada brand, promosinya kita pakai BAS, branding, advertising, selling. Terus nanti dengan medianya, converge media, kita pakai paid dan own dan social media. Dan khusus untuk tadi kata Pak Aswin bahwa kita belum itu destinasi segala macam. Memang seperti dikatakan Pak Zul tadi, promosi itu sangat penting. Di tahun pertama ini memang kita gencar dengan ngebrand dulu. Artinya kita harus ciptakan dulu awareness kepada masyarakat internasional. Karena ada konsep AIDA, awareness, interest, desire, action.
Nah, tahun pertama ini kita berusaha untuk nge-brand aja dulu Indonesia, biar tertanam di sini. Nanti mungkin tahun kedua itu sudah mulai ada interest dan desire untuk melakukan perjalanan wisata Indonesia. Dan menyangkut persiapan tadi, saya setuju dengan Pak Aswin bahwa secara internal ini memang kita harus siap. Imigrasinya, terus industrinya, terus bahkan keamanan juga harus siap. Ini harus sinergi. Nah, inilah yang merupakan PR bersama bagi kita untuk ke depannya. Ya, infrastruktur gimana nih Pak? Saya mengamati bahwa ada beberapa wilayah ya untuk menjangkau ke daerah terpencil kita masih terkendala dengan transportasi, atau mungkin ada di suatu wilayah tertentu toiletnya juga belum bersih sehingga wisatawan juga malas begitu untuk ke situ. Itu yang menyebabkan daya saing pariwisata negeri kita itu lebih rendah daripada Malaysia, Thailand, hasil daripada peringkatan yang terakhir di 2015. Itu ada 3 faktor. Pertama memang infrastruktur kita masih lemah, kemudian kesehatan, kebersihan, kemudian environment, lingkungan. Ini sangat terasa sekali ketika kita kalau lihat turis-turis kita ini jarang lama tinggal di destinasi atau juga jarang kembali. Padahal tujuan kita sebenarnya termasuk kebijakan bebas visa ini bukan jumlah wisatawannya, tetapi devisa yang masuk gitu. Berarti spending money-nya yang harus kita perbesar sehingga dia datang bisa berulang-ulang, kemudian dia datang juga bisa staying lama. Itu yang kita pentingkan gitu supaya devisa kita masuk. Oleh karena itu harus diimbangi juga dengan kebijakan memperbaiki infrastruktur tadi. Ya, itu dorongan untuk terutama Pak, kebersihan itu kan hal yang membuat wisatawan kita nggak usah luar negeri, yang dalam negeri pun itu nyaman. tugas dari pemerintah daerah setempat. Iya, saya mau tambahkan seperti pemerintah daerah itu begini ya. Di nasional nih lagi gembar-gembor, kita lagi semangat-semangatnya di kerjaan ini. Tapi karena otonomi daerah, kewenangan pusat dan daerah yang berbeda, dan misalnya juga kepedulian, banyak juga pemimpin-pemimpin di daerah itu yang begitu gencar kita berbicara dan mengembangkan pariwisata. Mereka kadang-kadang adem-adem aja, itu indikatornya bisa anggarannya yang kecil sekali dan bertebaran di mana-mana sehingga tidak efektif. Nah, kepedulian pemerintah daerah, pemimpin-pemimpinnya itu harus disinkronkan dengan kita. Kalau kita sudah bekerja keras setiap hari kemana-mana, ternyata pimpinan di daerahnya menganggap, lah ini programnya pusat, kita nggak usah ikut-ikut gitu. Sehingga berbicara toilet itu udah klasik, sebenarnya kita tidak bicara itu lagi. Tetapi masih terjadi seperti itu seakan-akan kita baru mulai. Oleh sebab itu sinkronisasi program antara pusat dan daerah harus peduli bahwa ini pariwisata adalah harapan masa depan. Ternyata sekarang banyak daerah yang katakan dengan anggaran yang kecil artinya kan menyepelekan kepariwisataan itu. Padahal ini adalah sumber kemakmuran rakyat yang memang multiplier efeknya luar biasa. Sejauh ini tetapi banyak pemimpin. apa, Pak? Kalau saya katakan masih banyak daerah-daerah yang pariwisatanya tidak berkembang. Coba kita hanya berbicara Bali, Jogja, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, yang lain tidak gitu. Sedikit saya menggarisbawahi tadi masalah kebersihan kesehatan. Jadi memang Kementerian Pariwisata sangat menyadari itu. Oleh karena itu Menteri Pariwisata untuk hal yang kecil aja ya, kita toilet ya. Di tahun ini Pak Menteri sudah menginstruksikan bahwa kita coba sebagai pionir ya, kita bangun 34 toilet di 34 provinsi dengan ukuran katakanlah 36, 45 sampai 54, dan itu nanti akan dioperasionalisasikan oleh swasta secara bisnis. Karena itu secara profesional itu pasti akan berjalan dengan baik. Kalau dibiarkan dikelola katakanlah oleh pemerintah daerah selama ini, itu pasti akan kembali lagi ke lagu lama. Otomatis kita butuh menggandeng pihak-pihak lain ya. Pasti kita akan gandeng swasta. Kalau cuma toilet yang kita bahas itu kan betul programnya harus dilakukan itu di Malaysia Pak Mahathir Mohamad. Tapi itu udah bicara 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita untuk mendorong agar menjadi trigger di daerah, kita sepakat itu. Tapi banyak hal lain lagi yang memang harus kita benahi. Misalnya premanisme di objek di daerah-daerah itu masih terlalu besar ya. Lalu pelayanan imigrasi ya, yang memang misalnya gate-nya itu berapa, cuma hanya 2 atau 3, petugasnya cuma 2. Ini kan juga persoalan penganggaran yang memang harus dilakukan. Yang pasti kita harus nanti menyelidiki juga untuk membahas dari hal terkecil, jika tidak terselesaikan tentu saja dari hal besar kita juga mungkin nggak mampu. Nah, seperti apa nanti langkah-langkah pemerintah dan juga segenap stakeholder untuk dapat memanfaatkan potensi kebijakan bebas visa, sesaat lagi pemirsa di Bincang Pagi.
bersama kami di Bincang Pagi, dan pemirsa kita akan melanjutkan dan mengetahui negara mana saja yang sebenarnya sudah bebas visa untuk Indonesia tapi belum kooperatif begitu. Untuk Pak Zulfadli dan juga Pak Vincent, bisa dijelaskan negara-negara mana? Mungkin Pak Vincent dulu. Iya, dari 30 negara ini semua negara Eropa belum memberikan resiprokal, pendekatan resiprokal kepada Indonesia. Tapi khusus untuk Asia yang merupakan fokus pasar kita ya, terutama Tiongkok, terus Jepang, Korea, kita sudah mendapatkan sinyal positif bahwa ini akan resiprokal. Karena kita melihat bahwa negara-negara ini juga membutuhkan orang Indonesia untuk ke sana. Ya. Gitu. Alasan utama mungkin Amerika, Eropa, Australia itu kan negara-negara yang cukup favorit dikunjungi oleh orang-orang Asia khususnya. Apa yang membuat mereka belum mau begitu untuk menjalin kerjasama untuk bebas visa? Ya, kita melihat bahwa setiap negara itu kan memang ada prioritas pembangunan sektor pariwisata, dan kita melihat bahwa mungkin khusus untuk Amerika dia tidak melihat bahwa pariwisata itu adalah suatu sektor yang penting untuk negaranya, sehingga di sana pun kita lihat tidak ada menteri pariwisata, ya. Dan dia dengan terbuka saja untuk menerima orang tanpa harus melakukan bebas visa, itu orang sudah datang, dan memang ini kebijakan masing-masing negara untuk itu. Memperlakukan itu. Lalu Pak Asnawi, ini seandainya kita lihat ini ada efektivitas ketika belum diberlakukan sudah banyak respon positif. Tapi seandainya ada kemungkinan, pastilah ada plus dan minus dari suatu kebijakan, kemungkinan bahwa ternyata tidak berlangsung efektif tapi sudah ada kebijakan bebas visa. Itu terus terang akan merugikan negara juga. Ada langkah-langkah preventif atau sudah dipikirkan apa yang terjadi jika ada kemungkinan seperti itu? Ya, kalau kita melihat itu yang kita persiapkan tentu saja kesiapan dalam negeri itu yang paling penting ya. Kalau ternyata tidak efektif, maka tentu yang harus dilakukan ya pertama kita internal dan eksternal, artinya di dalam negeri bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi yang juga keluar memang kita lebih harus gencar mempromosikan ke pasar-pasar utama kita, dan juga mungkin ke negara-negara yang memang selama ini mungkin belum tersentuh untuk promosi kita. Ini yang harus kita lakukan secara konsisten, artinya kita berpromosi tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu tentu saja pemerintah dengan kita harus saling bahu-membahu agar kemungkinan itu tidak terjadi gitu. Saya ingin katakan bahwa persoalan kita hari ini kan infrastruktur ya. Selain itu juga menurut saya ya, kita itu kalau misalnya mengunjungi suatu destinasi yang negara kita terlalu besar, itu harga tiket itu mahal ya. Misalnya kita ke Timur gitu ya, lebih mahal ke Raja Ampat daripada ke Singapura dan Malaysia. Itu artinya kan ada sesuatu yang harus kita benahi gitu, di mana setelahnya nanti bisa kita perbaiki, akan kita perbaiki. Tetapi apabila ini tidak efektif seperti yang ditanyakan, maka kami tentu saja ingin mengatakan bahwa travel agent itu siap untuk bekerja keras agar kondisi-kondisi seperti ini bisa kita atasi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kondisi bebas visa yang sudah 45 negara ini, kita berharap bahwa kunjungan wisatawan akan naik. Tapi internal di dalam negeri harus kita benahi di segala sektor gitu. Bagaimana pelayanan di imigrasi, bagaimana di bandara, bagaimana juga angkutan darat gitu yang memang harus kita benahi, yang dimana semua daerah itu belum siap. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kunjungannya ke London dalam Festival Asia dulu sempat mengatakan dan mengkritisi sebenarnya Indonesia punya banyak potensi, tapi masalahnya adalah promosi dan kemasan produk wisata yang kita miliki itu kita belum cukup kreatif untuk mempromosikan itu atau menjual barang-barang itu, sehingga mana mungkin wisatawan mau. Nah, menurut Pak Zulfadli sendiri seperti apa sebagai pengawas ya, DPR sebagai pengawas, anggaran ada, tapi cukup kreatif atau mungkin memang ada hal yang harus dibenahi tidak hanya sekedar buang-buang anggaran untuk promosi saja? Gitu. Sebenarnya ide kreatif untuk pemasaran itu sudah banyak ya diusulkan oleh pemerintah, tapi pemerintah sendiri tidak menyiapkan anggaran yang cukup gitu. Sehingga kalau diusulkan ke kami dalam pembahasan anggaran untuk promosi wisata selalu kecil, sehingga kita tidak bisa mendukung rencana pengembangan promosi wisata. Baru Menteri Pariwisata sekarang, Pak Arief Yahya ini berani
membuat terobosan, bahkan dalam perubahan anggaran kemarin kita tambah 1 triliun lagi untuk promosi. Jadi total ada dari 1,3 triliun untuk promosi wisata. Dan ini banyak ide-ide kreatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk membranding produk-produk wisata kita, sehingga target 2019 20 juta wisman ini kita optimis bisa tercapai gitu. Ya, saya ingin tambahkan soal produk ya, karena pada umumnya produk kan kami yang buat ya, didukung oleh kementerian itu. Sebenarnya produk-produk kita mungkin sudah lengkap ya, artinya tidak ada daerah yang mungkin belum kita kemas dan belum kita susun produknya gitu. Kalau pengemasan kata Pak Wakil Presiden itu kurang baik mungkin dari sisi-sisi tampilan-tampilan, tetapi yang poinnya bahwa semua destinasi yang ada, kombinasi dari produk-produk itu terus kita create sepanjang tahun gitu, sehingga menurut kami ya, kalau berbicara tentang pengemasan sebenarnya yang kurang itu adalah volume kita untuk berpromosi, itu yang kurang. Contoh ya, kami Asita itu roadshow ke Cina ya 6 kali setahun secara organisasi, tidak melibatkan pemerintah gitu. Itu sangat kurang gitu, artinya kemampuan yang terbatas, tetapi karena semangat yang besar kita jalan roadshow dan mengunjungi face to face ya, sales call namanya yang kita lakukan itu, membawa produk-produk itu dengan kemasan-kemasan yang sudah luar biasa, karena memang anggota kami ya itu kan sudah besar-besar ya, yang besar itu ada sekitar 500 sampai 1000 ya, yang sudah punya produk apapun yang bisa kita persandingkan dan kita pertandingkan di tingkat internasional gitu. Yang menjadi poin penting adalah nanti kita akan membahas terkait bagaimana kemudian ketika sudah ada kebijakan bebas visa, tapi juga ekspektasi dari wisatawan yang masuk ke Indonesia itu tetap terjaga. Jadi mereka tidak kecewa dengan apa yang mereka lihat di wilayah-wilayah wisata kita. Nah, seperti apa yang sudah dipersiapkan dan sejauh mana nanti antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan, kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kementerian itu susah. Yang masih bersama Bincang Pagi, dan saya ingin menanyakan kepada Pak Vicentius, sejauh mana kita dapat menjaga efektivitas dan juga kesiapan di internal kita untuk menjaga ekspektasi dari turis terkait dengan memfollow up dari kebijakan bebas visa yang akan digalakan. Oke, mungkin hal yang pertama saya perlu garis bawahi dari kami bahwa pemerintah itu punya 2 senjata sebenarnya untuk menggalakkan pembangunan ekonomi nasional, yaitu APBN dan regulasi. Nah, di saat APBN kita sangat terbatas, regulasi lah yang dimainkan, karena itu memang cukup efektif. Nah, dalam konteks pemberian bebas visa ke 45 negara ini, Kementerian Pariwisata memang sudah siap dengan strategi-strategi yang konkret. Ibaratnya kalau beberapa bulan kemarin itu kita turun mesin karena ada restrukturisasi organisasi dari Kemenparekraf ke Kementerian Pariwisata, sekarang semuanya itu sudah well established, dan kalau boleh dibilang bahwa kita akan injak gas itu mulai bulan Juni ini, karena semua strategi untuk strategi pemasaran kita tetap menggunakan konsep DOT lah, destinasi, originasi, dan time untuk mempromosikan. Terus untuk marketing kita ada brand, promosinya kita pakai BAS, branding, advertising, selling. Terus nanti dengan medianya, converge media, kita pakai paid dan own dan social media. Dan khusus untuk tadi kata Pak Aswin bahwa kita belum itu destinasi segala macam. Memang seperti dikatakan Pak Zul tadi, promosi itu sangat penting. Di tahun pertama ini memang kita gencar dengan nge-brand dulu. Artinya kita harus ciptakan dulu awareness kepada masyarakat internasional. Karena ada konsep AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, tahun pertama ini kita berusaha untuk nge-brand aja dulu Indonesia, biar tertanam di sini. Nanti mungkin tahun kedua itu sudah mulai ada interest dan desire untuk melakukan perjalanan wisata Indonesia. Dan menyangkut persiapan tadi, saya setuju dengan Pak Aswin bahwa secara internal ini memang kita harus siap. Imigrasinya, terus industrinya, terus bahkan keamanan juga
harus siap. Ini harus sinergi. Nah, inilah yang merupakan PR bersama bagi kita untuk ke depannya. Ya, infrastruktur gimana nih Pak? Saya mengamati bahwa ada beberapa wilayah ya untuk menjangkau ke daerah terpencil kita masih terkendala dengan transportasi atau mungkin ada di suatu wilayah tertentu toiletnya juga belum bersih sehingga wisatawan juga malas begitu untuk berada di situ. Itu yang menyebabkan daya saing pariwisata negeri kita itu lebih rendah daripada Malaysia, Thailand, hasil daripada peringkatan yang terakhir di 2015. Itu ada 3 faktor. Pertama memang infrastruktur kita masih lemah, kemudian kesehatan, kebersihan, kemudian environment, lingkungan. Ini sangat terasa sekali ketika kita kalau lihat turis-turis kita ini jarang lama tinggal di destinasi atau juga jarang kembali. Padahal tujuan kita sebenarnya termasuk kebijakan bebas visa ini bukan jumlah wisatawannya, tetapi devisa yang masuk gitu. Berarti spending money-nya yang harus kita perbesar sehingga dia datang bisa berulang-ulang, kemudian dia datang juga bisa staying lama. Itu yang kita pentingkan gitu supaya devisa kita masuk. Oleh karena itu harus diimbangi juga dengan kebijakan memperbaiki infrastruktur tadi. Ya, itu dorongan untuk terutama Pak, kebersihan itu kan hal yang membuat wisatawan kita nggak usah luar negeri, yang dalam negeri pun itu nyaman. tugas dari pemerintah daerah setempat. Iya, saya mau Dorongannya tambahkan seperti apa? pemerintah daerah itu begini ya. Di nasional nih lagi gembar-gembor, kita lagi semangat-semangatnya di kerjaan. Tapi karena otonomi daerah, kewenangan pusat dan daerah yang berbeda, dan misalnya juga kepedulian banyak juga pemimpin-pemimpin di daerah itu yang begitu gencar kita berbicara dan mengembangkan pariwisata. Mereka kadang-kadang adem-adem aja, itu indikatornya bisa anggarannya yang kecil sekali dan bertebaran di mana-mana sehingga tidak efektif. Nah, kepedulian pemerintah daerah, pemimpin-pemimpinnya itu harus disinkronkan dengan kita. Kalau kita sudah bekerja keras setiap hari kemana-mana, ternyata pimpinan di daerahnya menganggap, lah ini programnya pusat, kita nggak usah ikut-ikut gitu. Sehingga berbicara toilet itu udah klasik, sebenarnya kita tidak bicara itu lagi. Tetapi masih terjadi seperti itu seakan-akan kita baru mulai. Oleh sebab itu sinkronisasi program antara pusat dan daerah harus peduli bahwa ini pariwisata adalah harapan masa depan. Ternyata sekarang banyak daerah yang katakan dengan anggaran yang kecil artinya kan menyepelekan kepariwisataan itu. Padahal ini adalah sumber kemakmuran rakyat ya, yang memang multiplier efeknya luar biasa. Sejauh ini tetapi banyak pemimpin. apa, Pak? Kalau saya katakan masih banyak daerah-daerah yang pariwisatanya tidak berkembang. Coba kita hanya berbicara Bali, Jogja, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, yang lain tidak gitu. Sedikit saya menggarisbawahi tadi masalah kebersihan kesehatan. Jadi memang Kementerian Pariwisata sangat menyadari itu. Oleh karena itu Menteri Pariwisata untuk hal yang kecil aja ya, kita toilet ya. Di tahun ini Pak Menteri sudah menginstruksikan bahwa kita coba sebagai pionir ya, kita bangun 34 toilet di 34 provinsi dengan ukuran katakanlah 36, 45 sampai 54. Dan itu nanti akan dioperasionalisasikan oleh swasta secara bisnis. Karena itu secara profesional itu pasti akan berjalan dengan baik. Kalau dibiarkan dikelola katakanlah oleh pemerintah daerah selama ini, itu pasti akan kembali lagi ke lagu lama. Otomatis kita butuh menggandeng pihak-pihak lain ya. Pasti kita akan gandeng swasta. Kalau cuma toilet yang kita bahas itu kan betul programnya harus dilakukan. Itu di Malaysia Pak Mahathir Mohamad, tapi itu udah bicara 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita untuk mendorong agar menjadi trigger di daerah, kita sepakat itu. Tapi banyak hal lain lagi yang memang harus kita benahi. Misalnya premanisme di objek di daerah-daerah itu masih terlalu besar ya. Lalu pelayanan imigrasi ya, yang memang misalnya gate-nya itu berapa, cuma hanya 2 atau 3, petugasnya cuma 2. Ini kan juga persoalan penganggaran yang memang harus dilakukan. Yang pasti kita harus nanti menyelidiki juga untuk membahas dari hal terkecil jika tidak terselesaikan, tentu saja dari hal besar kita juga mungkin nggak mampu. Nah, seperti apa nanti langkah-langkah pemerintah dan juga segenap stakeholder untuk dapat memanfaatkan potensi kebijakan bebas visa? Sesaat lagi pemirsa di Bincang Pagi. Ya, seputar kebijakan devisa negara yang bertambah karena bebas visa tadi, Pak. Tapi yang menjadi sorotan kan nanti ketika bebas visa banyak backpacker. Itu apa, backpacker kan mungkin tidak cukup efektif ya untuk menambah devisa negara. Seperti apa nanti untuk menyiasati agar orang-orang tidak backpackeran gitu masuk ke Indonesia? Pertama tentu saja
kita memang harus meningkatkan kualitas dari kedatangan tamu itu ya. Oleh sebab itu kami tentu saja minta dukungan dari bapak-bapak semua lah untuk diberi peran yang lebih baik. Karena apabila bebas visa diberjalankan, yang datang itu semua backpacker, ini target kita untuk meningkatkan spending money itu jadi berkurang. Untuk berkualitas itu memang kita juga harus mempersiapkan paket-paket yang eksklusif ya, karena memang kita targetnya untuk mendatangkan tamu-tamu yang memang ingin lebih lama tinggal di Indonesia. Kalau sekarang kita lihat length of stay-nya yang masih 1,6 hari itu per kunjungan itu terlalu sedikit gitu. Maka tentu saja saya sebagai pimpinan Asita yang membawahi 7.000 biro perjalanan tentu minta dukungan dari kementerian dan juga dari DPR agar diberi kekuatan ya, didukung agar mampu lebih meng-create produksi kami, kemampuan kami berpromosi, dan tentu saja dalam rangka kami juga meng-create produksi-produksi di dalam negeri. Saya sekarang menyayangkan bahwa misalnya ya di Bali itu perang tarif hotel misalnya, hotel bintang 5 harganya udah bintang 3, bintang 4 dan bintang 2. Nah, moratorium itu harus dilakukan, tapi saya heran, semua sudah tahu bahwa hotel udah bersuplai di beberapa daerah, tapi semua masih bangun gitu. Nah, oleh sebab itu kami ingin minta kepada pemerintah itu agar didukung lebih maksimal untuk mampu bagaimana kualitas tamu ini datang. Kalau nanti 45 negara itu yang datang backpacker saja, spending money dan target 20 miliar itu tidak akan tercapai Pak, gitu. Ya, didukung maksimal nih, belum maksimal berarti. Kalau kita bicara pasar atau customer itu pasti ada segmentasinya lah. Bahwa ada segmen backpacker, kita setuju, tapi sekali lagi kita tidak mungkin bisa mencegah kedatangan backpackers. Oleh karena itu apa yang kita himbau kepada industri adalah untuk membuat paket-paket yang memang sesuai dengan segmen pasar. Memang saat ini kita belum terlalu maksimal untuk menggrab yang high end atau yang selama ini yang datang memang khusus Australia misalnya itu banyak backpackers ke Bali ya. Tetapi ke depannya kita juga dengan industri kita coba dorong bersama untuk membuat paket-paket yang betul-betul sesuai dengan segmentasi pasar yang lebih banyak lah untuk menjaga kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam konteks oversupply-nya hotel di Bali, di satu sisi memang kita setuju dengan moratorium. Karena apa? Kita juga harus menjaga carrying capacity dari Bali itu. Karena kalau kita lihat siklus life cycle daripada destinasi Bali itu memang sudah berada di puncak, perlu rejuvenate. Oleh karena itu salah satu pendekatan dengan moratorium hotel itu bagus. Namun demikian kita dorong juga industri untuk membuat paket-paket yang sifatnya multi destinasi. Jadi biar mereka juga bisa keluar dari Bali. Betul sekali. Nah, sekarang nih gongnya nih DPR gimana nih Pak dukungannya? Ya, jadi efektif atau tidaknya kebijakan bebas visa ini memang sangat tergantung daripada promosi yang dilakukan gitu. Jadi ini tugas berat dari pemerintah. Dan kami DPR sudah memberikan dukungan dengan anggaran promosi yang cukup besar peningkatannya di tahun ini. Nah, untuk mengukur efektif atau tidak, kita perlu waktu. Paling tidak perlu waktu 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun kita evaluasi mana efektif atau tidak kebijakan bebas visa ini. Baru kita akan tentukan lagi kebijakan apa ke depan, ya, bagaimana mencapai target 20 wisman, 20 juta wisman di tahun 2019. Oke, kita lihat ya 1 tahun ini nanti akan seperti apa dan semoga memang cukup efektif, tidak ada hal-hal yang mungkin malah justru mengganggu stabilnya devisa negara. Iya, sedikit saya tambahin soal anggaran. Memang anggaran sudah besar, tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita itu kita masih sepertiganya loh. Sepertiga. Tapi kami bersyukur bahwa kita sudah dinaikkan sampai 4 kali lipat, itu sudah bagus sekali. Yang pasti semuanya optimis ya, dengan langkah ini kebijakan mudah-mudahan memang devisa negara dan juga bebas visa menjadi berkah tersendiri bagi negara Indonesia. Dan terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, dan pemirsa, semoga apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi Anda. Dan atas nama tim yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri, sampai jumpa.